Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Berdiri saya di sini, kami ini semua pemuda-pemuda Pondok Bersatu, yaitu putra-putri Bapak Ibu semua. Inilah kami semuanya ingin membuktikan bahwa pemuda-pemuda yang ada di Tegalangus bukan pemuda yang selalu dipandang sebelah mata, bahwa kami bisa berkelakuan dengan baik dan mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW di kampung kita ini. Semoga kita semua selalu diberi bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah pandang kami seperti orang jahat atau orang buruk. Sesungguhnya kami pun manusia. Karena siapapun kita, apapun jabatan kita, kita semua tidak punya hak untuk saling merendahkan, untuk saling menghina. Karena sesungguhnya kita semua sama di mata Tuhan, tidak berbeda, miskin dan kaya. Bapak, sekali lagi, kami dari keluarga besar pemuda-pemuda Pondok Indah Bersatu, yaitu putra dari putri Bapak Ibu semua, kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kelakuan kami yang kurang baik di malam hari atau di siang hari. Mohon dimaafkan kami semua, karena kami butuh doa, bukan penghinaan. Kami butuh pengetahuan atau omongan-omongan yang kurang baik, karena kami juga ingin menjadi orang yang terbaik, karena kami adalah pemuda-pemuda pemimpin di masa depan di kampung kami ini semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangan bapak-bapak ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari ucapan saya yang kurang baik, karena sesungguhnya kita semua manusia, tidak salah dan luput dari kesalahan dan dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakannya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf sama ibu-ibu bila mana ada pemuda-pemuda yang menurut ibu kurang baik. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami semuanya butuh doa dari ibu-ibu semua, bukan penghinaan. Sekali lagi, billahi bisabilillah, hak kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fikri atau disebut Kiang Santang, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Akhi Nabilah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua, yang sama-sama kita hormati para ketua RT, ketua RW dan kadus, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh ulama yang sangat saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkokoh persatuan untuk meraih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat karunia beliau, alhamdulillah di gerimis mengundang ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing. Pada intinya kita ingin mendengarkan ceramah agama yang insya Allah
akan bermanfaat buat kita semua. Merasa bangga melihat Tegalangus ini, warga masyarakatnya selalu setia kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semalam saya tidak bisa hadir di Masjid Pondok Karya. Kebetulan ada acara juga maulid di kampung, tingkatkan ibadah, amal ibadah kita itu buat kita semua. Saya selaku kepala desa cuman hanya bisa mengingatkan, tanpa terkecuali ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjalankannya. Karena yang kita bawa ini bukan harta, yang kita bawa di yaumil kiamah itu hanya amal dan ibadah kita. Yuk kita tingkatkan lagi ibadah kita semua. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma katanya dia gitu. Orang Indonesia katanya iya, nggak apa-apa. Terus akhirnya saya bilang memang saya keturunan dari negeri Arab, saya keturunan dari Hadramaut, dari Madinah. Tapi tempat saya lahir di Indonesia, orang tua saya, kakek saya semuanya lahir di Indonesia dan berkeluarga negara Indonesia. Jadi saya cinta sama negara saya. Kemudian iya dong, cinta sama negara itu wajib hukumnya. Kemudian dia puji-puji nih negara Indonesia. Dia puji-puji luar biasa. Dia bilang Indonesia akbar daulah Islamiyah fil alam, negara yang paling banyak kaum musliminnya di dunia. Di Indonesia ini kaum muslimin ada 200 juta lebih. Cari negara mana yang sampai 200 juta, nggak ada. Di sini aja nih. Dia puji-puji luar biasa, Indonesia orangnya sopan santun, orangnya baik hati, orangnya dengan mudah menerima agama Islam. Akhirnya karena kita udah kangen, tahun 2012 setelah 4 tahun lebih nggak pulang-pulang, kita pulang gitu ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, ini saya nggak berlebihan ya. Dari bandara tuh baru turun dari pesawat kan masuk bandara. Mau lihat nih negara nih yang dipuji-puji di negeri Arab. Mau lihat nih negara yang paling banyak umat Islamnya. Masuk deh tuh bandara. Lagi nyari ayah saya yang jemput. Lagi nyari-nyari kanan kiri. Saya tiba-tiba beristighfar hati saya. Ya Allah, ini negara yang katanya paling banyak kaum musliminnya, tapi mohon maaf ya, saya nggak berlebihan nih. Itu perempuannya celananya di atas apa namanya, dengkul. Ya Allah, bajunya aduh ya Allah, saya bilang masa begini nih kaum muslimin yang dipuji-puji. Alhamdulillah di sini nih orangnya apa namanya, hijabnya bersih, rapi-rapi, bagus-bagus. Mudah-mudahan ahli jannah dari orang-orang yang masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Iya harus. Yang lakinya juga begitu, pakaiannya juga kurang baik ya. Akhirnya kita sedih, ya Allah, negara kita musliminnya banyak tapi nilai-nilai Islamnya belum meresap dengan baik. Udah, kita akhirnya sampai di masjid, namanya Masjid Umawi. Masjid Umawi ini masjid paling panjang. Ada dari sebelum zaman Nabi Muhammad udah ada. Dulu sebagai tempat peribadatannya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Di situ ada kuburannya Nabi Allah Yahya, Nabi Yahya di situ dikubur. Di situ ada banyak tempat-tempat bersejarah. Itu satu saf aja, satu saf nih di Masjid Umawi itu bisa sampai 400 orang. Saking panjangnya. Saking panjangnya itu masjid. Udah sampai situ kita mau hadir di majelis taklim. Kayak begini nih pengajian. Ternyata karena panjang tuh, saya lihat di ujung sana ada juga majelis. Jadi di ujung utara ada, di ujung selatan ada. Kita bingung mau hadir yang mana nih. Dua-duanya sama-sama ustaz, sama-sama berilmu. Akhirnya saya ada orang tua kelihatannya orang baik, orang soleh, ya.
saya datengin dia, saya bilang, wahai Syekh, kalau di sana manggil orang tua Syekh, wahai Syekh, saya bingung mau hadir di sini apa di situ. Dia bilang ikut saya kasih tahu. Nih perhatikan nih, ini penting nih. Nanti ada pelajaran penting di akhir. Dia ajak saya ke majelis yang pertama. Ustadz lagi mengajar kayak begini nih. Ustadznya duduk di kursi, hadirinnya duduk di bawah seperti ini. Ini orang tua mengajak saya berdiri di tempat yang paling belakang. Berdiri. Kemudian orang si ustadznya yang lagi ngajar bilang sama kita berdua, ijlisa anta wa man ma'ak, ijlis. Coba kamu yang belakang itu duduk. Yang berdua itu duduk, kalau mau ikut duduk, jangan berdiri. Kata orang tua tahu apa? Ngomong ke ustadznya, ngomong apa? La urid an ajlis fi darsi fi nafsi syai'un alaih. Saya nggak mau duduk di majelis kamu. Kenapa? Di hati saya ada perasaan gak enak tentang kamu. Jadi ustadz digituin di depan murid-muridnya. Tiba-tiba ustadz teriak, wa fi nafsi alf syai' alaik ukhruj ya syaitan. Di hati saya ada ribuan yang gak enak tentang kamu, keluar kamu wahai setan. Saya bilang, sebelum kita dipukulin sama jamaahnya, kita kabur deh. Bahaya nih. Itu ustadz udah marah. Akhirnya dia suruh jamaahnya mukulin kita, bahaya. Kita kabur. Akhirnya kita kabur kan, kita pindah ke majelis yang kedua. Begitu lagi. Ustadz lagi ngajar di kursi, dia ngajak saya berdiri. Kata ustadznya yang lagi ngajar ngomong begini. Bahasa Arabnya begini nih. Halla jalastuma. Artinya, berkenankah kalian berdua duduk bersama kami di sini? Sopan. Ini saya kira nih bakal jawabnya enak nih, ya orang tua. Begitu lagi jawabnya. Saya nggak mau. Di hati saya ada nggak enak tentang kamu. Digituin tuh Ustaz. Akhirnya ini Ustaz dijawab kayak begitu. Dia ngapain bang? Dia tundukin wajahnya, dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, boleh jadi aib-aib saya yang selama ini ditutupi oleh Allah dibukakan kepada orang itu sampai dia tahu betapa saya banyak dosa, betapa saya sering berbuat maksiat, ya Allah. Sampai dia turun, dia nggak mau ngajar lagi. Sampai akhirnya diajak bicara bahwa ini jamaah kasihan, diminta lanjutkan pelajaran. Akhirnya ustadznya naik lagi melanjutkan. Orang tua tanya sama saya, Ahmad mau hadir yang di pertama apa yang kedua? Saya bilang pasti yang kedua, karena ustadznya baik. Kata dia, ini pelajaran. Sebenarnya Ana udah tahu, kata dia, tapi saya mau kasih pelajaran buat kamu. Ini dua ustadz sama-sama ustadz, sama-sama berilmu, benar gak? Sama-sama ustadz, sama profesinya. Tapi ustadz yang pertama ilmunya cuma di lisan doang, di mulut doang, nggak nampak di perilakunya sehari-hari. Ustadz yang kedua, sebelum dia mengajarkan jamaahnya, dia ajarkan dulu dirinya. Dia berakhlak dulu sebelum mengakhlakkan para jamaahnya. Ilmu harusnya seperti itu. Ilmu ini yang kita dapatkan dari Ustadz Tayyib, dari ustadz-ustadz semuanya di sini. Hendaknya ilmu tersebut dijadikan bermanfaat buat kita, ada pengaruh positifnya buat kita. Itu namanya ilmu Muhammadi. Kalau yang ustadz yang pertama disebutnya ilmu iblisi. Ilmunya itu ilmu iblis, ilmu yang membuat dia merasa lebih baik, merasa lebih mulia. Kan iblis begitu. Waktu disuruh sujud sama Adam, kata iblis apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Mana mungkin saya mau sujud sama makhluk itu? Itu karena ada kesombongan, merasa lebih baik. Nabi Muhammad nggak mengajarkan itu. Ini kita nih, kan hadir majelis taklim nih. Nanti kan habis ini pulang ke rumah masing-masing. Nanti kan pasti kita ngelihat ada orang-orang yang lagi di samping pinggir jalan, yang duduk nggak jelas ngapain, ngerokokan, yang apa namanya, ada yang dengerin lagu, yang melakukan hal-hal yang nggak baik. Jangan sampai ada perasaan bahwa kita lebih baik dari dia, nggak boleh. Itu namanya sombong, riya namanya. Kalau kita lihat sama yang begitu, jangan kita lewat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan begitu. Itu namanya orang sombong. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad, kalau lewat orang kayak begitu,
itu kita doain dia, dalam hati kita doain, pas lewat depan dia kita senyum, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia bakal apa? Ya Allah, ini orang habis majelis taklim baik banget, besok aneh mau hadir juga gitu. Jadi bikin orang lebih semangat buat ikut ke majelis taklim. Ada orang udah sering ke masjid, sering sholat berjamaah, ngelihat orang yang nggak sholat berjamaah tuh udah kayak melihat setan. Astagfirullahaladzim. Itu orang neraka itu. Jauh sana. Melihat orang dimarahin aja bawaannya. Kenapa nggak mau masjid? Bukan kayak begitu. Yang ada orang makin jauh sama masjid. Tapi kita tunjukkan akhlak, tunjukkan budi pekerti yang baik supaya dia mau ikut. Nih, Anda mau cerita pribadi sedikit nih. Anda tuh suka jalan ke kantor pagi tuh, ada penerjemah bahasa Arab tuh, kantor penerjemahan. Itu suka lampu merah, ada yang suka ngamen, ada yang suka ngamen. Yang ngamen, ya Allah rambutnya udah kayak sapu gitu, naik gini, ada warnanya lagi, warna merah, nanti temannya biru, celananya kecil banget, ya Allah, robek-robek. Apa? Pang, iya pang. Saya ngeliat itu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan taubat kepada mereka. Saya doain. Pakai celana robek, rokokan. Ini ada antingnya di sini. Benar-benar, aneh inget tuh. Antingnya gede banget. Sini. Aneh ingat. Udah nih kita lewat situ nih. Lampu merah kan berhenti. Dia samperin kita dah. Pakai gitar. Jereng-jereng nyanyi lagu ini, lagu barat. Anak bilang, Assalamualaikum, salam. Bisa gak? Jangan nyanyi. Habis ngapain kalau nggak nyanyi? Nggak ngamen. Saya kasih duit, tapi ngamennya jangan nyanyi. Habis ngapain? Baca surat Al-Ikhlas, bisa gak? Atau surat apa aja deh yang pendek-pendek. Wah, saya nggak hafal kata dia. Tapi ada teman saya tuh yang baru masuk geng katanya. Baru masuk geng, kelihatannya dia orang baik tuh dulunya katanya. Saya bilang panggil kemari. Dia datengin. Sini loh. Panggil. Kenapa? Lu baca Al-Quran bisa nggak? Gue bisa dikit-dikit. Lu baca dong, baca. Kasih duit. Akhirnya saya bilang bisa baca ini, bisa. Yaudah sekarang baca Al-Fatihah dulu coba. Fatihah sih bisa, dia bilang. Dia baca. Saya bilang ente baca juga, jangan temennya doang, ente baca juga. Belum bisa. Yaudah ikutin. Udah nih baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi biar kata ada salah-salahnya lumayan deh hafal gitu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan. Itu bacanya begini tuh, tadi hurufnya begini. Oh iya. Udah sampai akhir hafal. Kita kasih dia, kebetulan ada uang itu 10.000 kita kasih. Dia girang. Besoknya kita lewat situ di stopin lagi. Saya bilang besok surat An-Nas beres. Sampai akhirnya tuh yang pang sampai hafal beneran. Surat An-Nas. Itu dia baca sendiri. Yang hari ketiga dia baca sendiri. Temennya lagi nggak tahu kemana, dia baca sendiri. Akhirnya alhamdulillah, intinya saya ingin memberikan energi positif. Al-Quran itu kan cahaya, benar gak? Nah mudah-mudahan dengan dia baca Al-Quran itu dia dapat cahaya dan timbul kesadaran dalam dirinya. Jadi dimanapun kita harus menyebarkan hal-hal positif. Itu dakwah tuh. Dakwah bukan cuma ceramah, membantu orang lain, membantu tetangga, itu dakwah semuanya. Akhirnya dia baca besokannya dia baca lagi. Nah, saya yakin mungkin yang belakang bingung kali ya. Ini kok mobil ditahlilin nih, baca Al-Quran. Intinya nggak apa-apa, benar-benar kita ingin menyebarluaskan energi positif. Nah begitu. Ini kita sedang memperingati Maulidnya Nabi Muhammad. Anak-anak kita kenalkan sama Nabi Muhammad. Bacain sejarah Nabi Muhammad. Kenalkan sama Nabi Muhammad. Ada seorang anak di Amerika, Muslim,
Dia sekolah di sekolah umum yang Kristen semuanya, dia satu-satunya nih Muslim. Anak SD, kira-kira umur begini, anak SD. Ini anak lain sendiri. Kalau temennya ada yang kurang ajar sama guru, dikasih tahu, kamu nggak boleh kurang ajar. Ini guru kita, orang tua kita juga. Ada temennya misalnya yang nggak bawa bekal, nggak bawa jajan, dibagi dua nih yang anak Muslim tadi. Pokoknya baik banget nih anak dibanding sama teman-temannya yang lain. Gurunya merasa bingung, kenapa ini kok, bagaimana cara mendidiknya. Didatengin ke rumah orang tuanya, bapak ibu, ini anak bapak ibu lain sendiri. Kalau di sekolah baik banget, ada anak temannya yang kurang ajar sama saya, dia tegur. Ada anak temennya yang nggak bawa jajan, dia bagi dua makanan dia. Pokoknya baik banget. Bagaimana cara mengajarkan kebaikan kepada, bagaimana cara menanamkan nilai hal-hal baik kepada anak bapak ibu. Kata bapak ibunya begini, ini pelajaran buat kita nih orang tua nih, bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kata bapak ibunya begini, Pak Guru, kami di rumah itu kita punya beberapa jilid sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu setiap hari kita bacakan 2-3 halaman sama anak kita. Bacakan, nah dulu pernah suatu hari Nabi Muhammad begini. Terus ada anak kecil dia sayang. Terus ada orang tua dia hormati. Saya punya teman nggak pernah baca Al-Quran. Saya tanya, nanti baca Al-Quran berapa ayat sehari? Wah Beb, anu susah Beb. Habis subuh mandi langsung jalan ke kantor, malam baru sampai rumah, langsung tidur capek, nggak ada waktu buat baca Al-Quran. Anda bilang begini, ente sebelum berangkat tuh baca sedikit aja ayat Al-Quran, baca sedikit. Kalau bisa 1 halaman bagus, 1 halaman aja dari atas ke bawah. Ya gimana ya? Ya udah deh, ada usahain deh kata dia gitu. Dia baca setiap habis subuh 1 halaman. Akhirnya dia bilang sama Ana, Beb, udah 2 bulan dia telepon Ana, Beb, Ana habis baca Al-Quran tiap subuh itu 1 halaman. Yang biasanya Ana malam baru pulang, sekarang Ana jam 6 udah bisa sampai rumah. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah segala urusan jadi gampang, jadi mudah. Urusan sama orang-orang yang ribet jadi mudah, dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh begitu, alhamdulillah. Kalau gitu sekarang ente tambahin yang tadinya 1 halaman 1 lembar di depan belakang. Oh nambah, dia bilang. Iya nambah, bismillah. Ya udah deh, nambah deh, mungkin bisa lebih baik lagi. Dia tambah sehari 1 lembar depan belakang. Kira-kira sebulan dia telepon lagi, Beb, ini asar udah sampai rumah Beb. Yang biasanya nggak pernah ketemu sama anak, subuh dia belum berangkat sekolah, anak udah pergi, malam dia udah tidur, anda baru pulang. Sekarang asar udah bisa sampai rumah, udah bisa sholat berjamaah sama anak, udah bisa ngajak istri belanja keluar. Alhamdulillah seneng banget katanya. Ada anak bilang tambahkan terus, dan kebaikan dan keberkahan akan ditambahkan oleh Allah kepada anda. Saya tanya di sini, pada baca Al-Quran apa enggak? Astagfirullah, ya Allah, manusia ada gitu. Jangan. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang generasi Qurani, kita harus mulai. Jangan kita main handphone, nonton TV, kita suruh, sholat. Jangan. Kita contohkan. Baca Quran sama, kita aja nggak baca. Jangan. Kita baca Al-Quran, ajak anak kita, ajarkan bagaimana cara membaca yang baik. Seperti itu. Nabi itu ngeluh di Al-Quran tuh, dia ada tuh di Al-Quran, ya. Nabi bilang sama Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku, kata Nabi, kaumku ini nggak membaca Al-Quran, nggak dibuka Al-Quran, dibiarin begitu aja. Nah, kita jangan sampai kita termasuk daripada golongan kaum Nabi Muhammad yang dikeluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran sehari, biar kata 2-3 ayat nggak apa-apa. Yang penting tiap hari harus mata kita nih memandang cahaya Al-Quran Al-Karim. Baca, kalau bisa 1 halaman ya bagus, ya.
Nggak lama tuh, berapa menit sih satu halaman? Paling lama 5 menit, paling 10 menit paling lama baca Al-Quran. Jadi jangan nih udah hadir majelis taklim, hadir majelis sholat di masjid, pulang sama aja begitu aja. Jangan, harus membawa perubahan, membawa perbaikan. Jangan misalnya kayak saya kira-kira setahun lalu saya umroh tuh. Saya umroh nih, alhamdulillah pertama kalinya waktu itu umroh setahun lalu. Kebetulan bareng jamaah yang udah umurnya udah 40-an deh kurang lebih. Udah alhamdulillah akhirnya kita umroh, kita tawaf kan di Mekah tuh, di Ka'bah. Setelah 1, 2 kira-kira 2 putaran, ini orang-orang tua yang ikut saya teriak, "Habib, kenapa? Jangan buru-buru Beb, jalannya Beb, kaki pegel." Oh ya udah, iya, kita pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan. Kita ya kesian orang tua, tapi belum tua banget, baru 40-an, ya. Akhirnya kita pelan-pelan jalannya. Udah selesai, habis tawaf sa'i, ya. Udah nih, begitu juga sa'inya dari mana? Dari mana sa'i? Ya gimana? Udah nih sa'i. Itu dulu di zaman Nabi Muhammad padang pasir. Sekarang tempat sa'inya nih, kalau ada yang umur pasti udah tahu nih. Keramik. Bawahnya tuh ada AC, jadi dingin tuh keramik. Atas tertutup, full AC. Tengah-tengah full air minum, keran air minum. Jadi kita udah enak nih, nggak kepanasan, bisa minum. Ini setiap kan 7 kali tuh. Ini setiap sekali istirahat. Kemari istirahat. Udah akhirnya alhamdulillah selesai. Karena capek. Akhirnya kita mau pulang kan ke Jeddah dulu. Ke Jeddah tuh mampir pada nih, orang-orang mampir kemana ya? Ke mall. Mampir ke mall, namanya Balat di sana. Bilangnya mau beli oleh-oleh. Ya udah, kira-kira kita pagi, kita sampai malam. Besok malamnya pulang. Jadi pas malam sampai istirahat, pagi pada izin, "Wih, saya mau ke ini dulu, kita mau ke Balat nih, mau belanja." "Oh ya udah, ini ya jangan lama-lama ya, istirahat kan ntar malam mau pulang." "Oh iya." Udah deh, udah kita di Jeddah tuh situ ada pantai, kita muter-muter situ deh, sekalian ketemu teman-teman yang di sana. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang pada ke mall, saya tungguin siang, ya, zuhur belum pulang, asar belum pulang. Saya telepon, "Pak, Bu, ini kita mau pulang nih malam, ayo siap-siap." Tawafnya bukan di sini, kemarin tawafnya di Mekah. Tawaf di Mekah sebentaran capek, di sini nggak capek-capek. Kata dia, "Ya kan buat oleh-oleh, buat oleh-oleh kan ada aja alasannya." Pas di Mekah nggak ada tuh alasan buat kuat, nggak ada. Ya, makanya kita harus punya semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus sadar nih, ada tangan-tangan jahat yang ingin merusak anak-anak kita, merusak ibadah anak-anak kita, merusak akidah anak-anak kita. Ini tangan jahat sedang bermain nih. Kalau dulu yang dijajah tanah kita sama Belanda, sekarang dijajah apa? Budaya kita, makanan kita, pakaian kita, semua dijajah nih sama orang-orang yang berniat jahat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar. Kita jadikan ini peringatan Maulid sebagai momen untuk memperbaharui komitmen kita. Bahasa Arabnya tajdidul bai'ah, bahwa kita di sini ingin berkomitmen kepada Rasulullah, bahwasanya ya Rasulullah, bahwa kami setelah pulang dari sini kami akan memperbaiki diri kami. Kami akan mendidik anak-anak kami sebaik-baiknya pendidikan. Bahwa kami akan sadar dan tidak akan terpengaruh dengan tangan-tangan jahat yang ingin merusak akidah kami. Ini ada nih, tangannya Israel, Zionis, Amerika
pengen mecah belah kaum muslimin, pengen mecah belah nih kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita ini kan alhamdulillah orang tua sekarang masih ada kesadaran buat ngaji, buat hadir ke pengajian. Anak-anak kita ini jangan sampai kalau kita udah meninggal nanti nggak punya semangat yang seperti itu. Jangan. Nah itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Mereka ingin merusak anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus waspada. Acara-acara TV yang nggak baik jangan ditonton. Ya. Pakaian-pakaian yang nggak baik jangan dibelikan. Makanan-makanan yang nggak baik jangan dibelikan. Supaya anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW.